Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang hidupmu berubah drastis saat hal ini hadir ke hidupmu. Ini adalah fun reading untuk memboost energi positif, tapi aku menyisipkan pesan-pesan yang bermakna untuk hidupmu. Jadi, perlu diproses kembali, perlu ditelaah kembali setiap perkataan yang aku sampaikan agar bisa disesuaikan sama realita kamu gitu. So, this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Dan untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri dan sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau misal kamu gak tahu nanya apa, kamu bisa baca di judulnya. Itu udah aku tulis. Jadi ini adalah hal yang hadir yang akan merubah hidupmu secara drastis. Aku bakalan cek energi kamu dulu, oke? Kita cek energi yang sekarang, baru nanti kita cek energi yang nanti, baru nanti aku langsung ke hal apa yang hadir. So, this is your energy right now. That's right, Di sini ada energi The Knight of Swords. Energi kamu, oke, this one want to come out. The Five of Cups. Ada banyak banget yang hiding perasaan cemas, ada yang menyimpan perasaan cemas atau menyembunyikan perasaan-perasaan sedih gitu. Kalau yang aku lihat di sini secara energi ada yang kamu pendam. Coba yang dipendam ini kalau dipendam terus soalnya itu bakalan terkubur. Nanti terkubur juga satu saat kamu menjalani kehidupan seperti biasa, yang kamu kubur akan bangkit gitu. Jadi mengejar gitu. Jadi jangan diabaikan apa yang kamu rasakan. When you feel sad, feel sad. Saat kamu ngerasa pengen nangis, nangis. Kalau kamu ngerasa pengen ketawa, ketawa. Jadi any kind of emotion that you feeling right now, yang kamu rasakan saat ini, itu bukan semata-mata cuma hiasan aja yang dikasih sama semesta gitu. Itu pelajaran atau sebuah proses perkembangan diri kamu. Yang namanya proses perkembangan tuh bukan cuma kita dikasih permasalahan kehidupan terus selesai, that's it, enggak, tapi perasaannya kan juga ada di situ, ada memori di perasaan. Nah itu coba dipahamin gimana cara untuk menghadapi itu gitu. Jadi jangan dipendam karena ini satu yang hiding atau sesuatu hal yang tersembunyi di sini. Yang aku lihat yang tersembunyi adalah perasaan dan apapun yang ada di hati kamu. Coba dibersihkan dulu. Kalau misalnya nggak tahu mau ngobrol sama siapa, kamu bisa nulis diary, kamu bisa journaling, bisa curahkan ke sosial media, kamu bikin sosial media yang private, kamu curahkan di situ, jadi tidak ada yang ngejudge. Jadi any kind of banyak banget caranya gitu. Ada orang yang nyanyi-nyanyi, ada orang yang nangis-nangis, ada orang yang curhat ke teman-teman. Jadi setiap orang itu cara untuk meluapkan emotionnya itu banyak yang berbeda-beda di sini. Jadi ini disarankan untuk luapin itu. Aku ngeliat banyak banget yang throat chakranya agak keblok di sini. Jadi coba biasakan untuk berkomunikasi atau biasakan menyampaikan apa yang kamu rasakan. Jadi diafirmasikan atau diucapkan. When you feel sad, aku sedih gitu. Aku ini. Jadi dikeluar, jadi terbiasa, nanti yang keblok di throat chakranya bisa hilang gitu, bisa lebih aktif lagi throat chakranya. Nah di sini dari Eight of Swords juga menggambarkan ada tadi anxiety, kecemasan berlebih. Saat kamu memendam perasaan, akhirnya kan pasti akan cemas dan overthinking. Nah di sini dari The Knight of Swords, energinya lagi waspada, lagi terjaga gitu, lagi was-was dan lagi mikirin about the future. Aduh ini gimana, aduh itu gimana gitu. Jadi not really living in the moment. Jadi yang kemarin masih kesimpan, istilahnya masih ada perasaan memori-memori yang sedih atau memori-memori kekecewaan di masa lalu masih ada dan masih overthinking tentang kedepannya. Jadi pas kitanya di tengah-tengah yang harusnya menikmati sekarang, jatuhnya energinya sangat defensif. But di sini kamu bisa curahkan emotion ini atau energi ini untuk sesuatu yang bisa memberikan kamu keuntungan secara di karir atau di kecerdasan lah gitu, di knowledge. Karena nanti kan kita saat
ngerasa buntu atau kita ngerasa sedih, kita bakalan mengolah otak kita gimana sih caranya untuk aku nggak seperti ini gitu. Nah ini seperti mengasah gitu. Nah ini karena di sini pedang, jadi mengasah pedang itu berarti apapun yang ada di kepala kamu, logika, pengetahuan, common sense gitu. Nah ini diasah. Cuman dari energi The Knight of Swords jangan sampai yang ngarahin kamu adalah emosi sesaat gitu, karena di sini istilahnya lagi sensitif banget, lagi kesenggol dikit bisa meledak gitu. Jadi energinya kayak gitu. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau kamu mau yang soal zodiak, jangan terpaku sama zodiak, sama sifat dari zodiak tersebut. So aku bakalan lihat ke energi kamu di depan sana. My soul tribe energi. Oke, di sini ada the Aeropan, the Knave of Swords, sama ada the Seven of Wands. The Aeropan itu menunjukkan kalau kamu lebih dekat lagi sama yang di atas. Cuman kalau yang dari aku lihat di sini ini ngomongin soal kontrak di karir, ini akan semakin jelas. Dari the Knight jadi the Knave gitu. Jadi ini ada banyak orang-orang yang haus akan petualangan, haus akan pengetahuan. Jadi di sini lagi semangat-semangatnya untuk menjalani masa depan. Kalau aku ngeliat di sini, just be careful of what you do sih. Jadi apapun yang kamu lakukan, semesta pasti akan lihat gitu. Mau kamu lakukan sembunyi-sembunyi, mau kamu lakukan diam-diam, Tuhan itu pasti akan lihat gitu. Jadi lakukan segala sesuatu dengan niat yang baik. Lalu secara energi, nantinya dari energi di harapan itu, posisi kamu di posisi orang yang punya kedudukan yang baik, nama baik yang baik. Kamu punya nama yang bersih yang baik lah gitu. Jadi jaga nama baik kamu. Jadi dari sini di Eropa itu menunjukkan kita loh hidup ada adat istiadatnya, kita loh hidup ada budayanya. Coba jalanin itu agar kita punya bukan topeng ya, lebih seperti pamor atau lebih seperti public persona lah gitu, yang memang baik gitu. Nah di sini akan sangat menguntungkan untuk karir di masa depan, akan sangat menguntungkan untuk persoalan-persoalan kamu di masa depan. Itu dari energi the Seven of Wands, di sini energi survival. Cuman kalau yang aku lihat di sini, karena yang aku lihat di sini passion dan ada kestabilan di passion kamu, ini kamu cukup menjalani hari-hari dengan cukup happy dan ringan ya, karena kamu lakukan sesuatu hal dengan sangat passionate dan kamu pun bisa untuk menghadapi apapun itu gitu. Jadi cukup pintar. Nah, di sini mode survival. Jadi mode survival itu di sini kan modenya defensive atau mode waspada. Kalau ini modenya survival. Artinya kamu bertahan dan mampu untuk bertahan. Karena yang dipegang di sini bukan hanya tongkat, bukan hanya pedang, karena di sini yang pegangnya pedang, bukan hanya pedang which is knowledge, common sense, tapi dipegangnya juga ngomongin soal adat, istiadat, budaya, keyakinan, passion, sama kreativitas. Jadi itu semua selaras. Lalu dari energi The Hierophant sendiri, ini ada perubahan. Pertama di sini perubahannya kan agak memendam emotion ya gitu. Akhirnya kamu menemukan sesuatu atau celah atau cara untuk bisa menenangkan diri kamu dan berdamai sama perasaan sendiri. Ada orang-orang yang bisa menemukannya lewat meditasi, ada orang-orang yang bisa menemukannya lewat konsultasi sama teman-teman atau ngobrol sama teman-teman atau curhat gitu. Ada orang yang menemukan caranya dengan masak, ada orang yang menemukan caranya dengan bikin sesuatu yang kreatif gitu. Jadi macam-macam, nanti kamu akan menemukan itu. Cuman kalau dari sini memang you need to have faith, karena kalau aku lihat kebanyakan dari kalian menemukan caranya lewat spirituality gitu. So aku bakalan lihat hal ini bakalan merubah drastis hidupmu ya. Aku bakalan cek the bottom of the deck dulu sebentar. Ten of Swords. Ada banyak yang takut untuk kehilangan. Sebenarnya kita nggak dalam gini. Apapun yang ada di hidup kita itu pasti memang untuk diri kita. Tapi kalau udah tidak ada di hidup kita, berarti it's no longer for us. Itu bukan lagi untuk kita. Karena pasti akan diganti dengan hal yang baru gitu. Jadi belajar untuk bisa memahami itu dulu konsep dasarnya. So aku bakalan lihat
Ini hal yang hadir dan bakalan merubah hidupmu secara drastis. Hal ini hadir dan merubah hidupmu secara drastis. Wisdom ini ngomongin soal kedewasaan. Yang hadir adalah konsep kedewasaan itu bukan hanya kayak umurnya bertambah. Yes, ada orang-orang yang berjalannya usia dia semakin dewasa, ada, tapi kan nggak semua orang seperti itu. Ada kok orang yang lebih tua tapi childish, banyak gitu. Cuman dari energi wisdom itu adalah kedewasaan yang memang datangnya itu dari hati sendiri, datangnya secara natural. Ini kebijakan lah gitu. Nah di sini dari wisdom kamu atau kedewasaan kamu atau pemahaman kamu soal konsep dewasa itu sangat akan membantu untuk bisa mengontrol emotion gitu. Jadi dari wisdom sendiri istilahnya sesimpel kamu bakalan mendapatkan kedewasaan dan itu sangat merubah diri kamu dan cara kamu memandang duniamu. Di sini energi purification. Jadi yang datang adalah semesta ngasih kamu pembersihan gitu. Jadi purification itu sama kayak air. Airnya udah kelihatannya jernih gitu, airnya putih, tapi difilter. Ternyata di filter masih ada sisa-sisa gitu. Nah, jadi semesta ngasih kamu filter bener-bener yang datang ke kamu itu jadi jernih dan itu bagaikan air ya, air yang bersih banget untuk diri kamu itu membuat kamu lebih bisa sehat lagi, membantu healing gitu. Jadi purification itu jangan ditakuti. Jadi balik lagi tadi aku bilang apa yang buat kita itu pasti akan selalu datang ke kita. Tapi kalau misalnya memang itu udah bukan lagi untuk kita, dihempaskan pasti, tapi akan diganti sama sesuatu yang lebih baik. Jadi kasih ruang gitu. Jadi di sini lalu ada the truth. Nanti ada sebuah kejujuran, bisa datangnya dari seseorang atau bahkan kamu tahu sendiri tentang sesuatu hal yang di hiding atau disembunyikan lah dari dirimu atau ke kamu gitu. Jadi di sini dari energi the truth nanti ada sebuah kebenaran yang akan terungkap gitu dan ini sangat akan merubah hidupmu. Jadi yang aku lihat di sini karena banyak tumbuhan di sini, aku melihatnya apa yang datang itu datangnya secara natural tapi walaupun secara natural dampaknya sangat besar gitu. Jadi kalau aku lihat ini bertubi-tubi ya. Pertama kedewasaan yang datang, terus habis itu purification, terus habis itu truth. Jadi sebelum kamu nerima ini, sebelum kamu nerima kebenaran, kamu nerima ini dulu. Which is artinya kalau misal kamu nerima nih kebenaran dulu tapi masih galau, pasti ini akan drop banget lah gitu secara mental. Aduh aku nggak kuat, pasti kayak gitu. Tapi kamu dikuatin dulu, kamu dirasain dulu. Jadi pas the truth datang atau kebenaran datang, okay, fine gitu. Jadi kamu udah bisa fine aja. Jadi aku bakalan lihat lagi. Kita bakalan cek dari, aku udah lama nggak pakai kartu yang ini. Okay, I'm going to see from the tarot deck. Hidupmu akan berubah drastis saat hal ini hadir. Yes, the Three of Cups, pertemanan. Hal ini yang datang adalah pertemanan. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada dunia sosial atau social circle atau pertemanan. Pertama bisa berubah, kedua juga bisa berkembang gitu. Jadi dari kemarin yang mungkin losing best friend, kehilangan teman atau bahkan punya pertemanan tapi pertemanannya juga nggak sehat gitu, nanti akan disehatkan. But yang namanya Three of Cups itu juga ngomongin soal selebrasi. Jadi berdamai, tidak berkompetisi sama orang-orang, malah yang ada selebrasi, kegembiraan bersama-sama. Contoh gini, kamu jualan skincare contoh ya. Yang tadinya berkompetisi sama penjual skincare lain, tapi akhirnya ya udah bekerja sama dan sama-sama having fun gitu. Jadi tidak perlu berkompetisi sama orang lain, kita harus jadi
versi terbaik untuk diri sendiri lah gitu. Cuman dari energi The Three of Cups, hal yang hadir dalam hidup kamu dan merubah hidupmu secara drastis adalah pertemanan juga. Jadi pertemanan itu bukan hanya datang dari seseorang yang random datang cukup-cukup hadir dalam hidup kita, tapi kita juga bisa berteman sama keluarga. Tapi ini lingkungannya emang lingkungan inti. Jadi di sekitar kita dulu dibahagiakan, hari bersama-sama merayakan lah kemenangan. Lalu ini dampaknya bukan cuma berdampak sama oke, aku bahagia nih saat ini, tapi dampaknya juga cukup panjang gitu. Jadi panjangnya adalah gini, saat kita sendiri, saat kita tahu nih kalau kita punya sahabat atau punya teman, kita akan ngerasa lebih kuat lagi gitu. Jadi penguat kita atau pegangan hidup kita atau sandaran hidup kita bukan cuma pasangan. Yes, jadi kamu juga akan ketemu teman-teman yang berharga lah gitu, your soul tribe. Jadi di sini juga ada the devil. Hal ini merubah hidup kamu karena ada perubahan udah pasti dari death. Kan yang tadi aku bilang, yang udah bukan lagi untuk kamu pasti akan disingkirkan, diganti dengan yang baru. Death itu konsepnya gini, ada sesuatu yang sudah tidak lagi, aku kasih gambaran gini deh. Pohon kan biasanya ada daun-daun yang sudah mati. Pasti kan itu akan diruntuhkan atau daun-daun itu akan digugurkan dan diganti dengan daun yang baru, yang lebih muda, lebih hijau lah gitu. Jadi selalu seperti itu siklus kehidupan. Nah, dari death kamu akan menerima siklus itu. Cuman dari death itu transformasi yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah validasi merubah kehidupannya, bukan hanya dari luar aja, bukan hanya dari fisik jadi lebih fit lagi, lebih sehat lagi, tapi ini juga dari kedewasaan dan mental. Nah, dari sini kamu bisa lebih menghargai kehidupan. Jadi dampaknya kamu menerima sebuah perubahan, kamu bisa lebih menghargai soal hidup, makna kehidupan. So aku bakalan lihat apalagi ya. Hal ini hadir dan merubah hidupmu secara drastis. Ada the broken glass, gentleman. Nanti ada beberapa dari kalian, terutama untuk yang feminine, bisa menyadari mana yang tepat untuk diri kamu, mana orang yang bukan gitu. Dan di sini kayak yang tadinya ngelihatnya luaran, nanti kamu akan melihat isinya seperti apa gitu. Jadi istilahnya semesta ngasih kamu the truth, ini loh aslinya kayak gini nih orang gitu. Dan kalau yang aku lihat dari sini ada perubahannya adalah kehadiran seseorang. Untuk yang maskulin di sini kehadiran seseorang yang bisa ngebantu soal financial atau soal karir. Kalau untuk yang feminine ini ngomongin soal perasaan dan love life. Jadi ada numbuh passion di sini, ada tumbuh gairah. Nah, di sini ada satu saran dari diriku. Karena korelasinya kebanyakan memang untuk perubahan dari dads ini. Yang tadi aku bilang, kita harus mampu untuk merelakan dan harus ikhlas. Jadi pertama pasti harus nerima keadaan dulu nih gitu untuk ikhlas. Cuman harus memahami kalau misalnya ada sosok orang yang hadir dalam hidup kita, bukan hanya untuk selama-lamanya. Kadang-kadang dia ada masa expirednya. Kadang-kadang saat dia sudah menyelesaikan tugasnya dalam kehidupan kita gitu, untuk membantu kita berkembang atau bahkan untuk kita lebih banyak belajar dan mencintai diri sendiri, saat tugasnya selesai ya udah selesai gitu. Jadi sometimes ada orang-orang yang memang nanti akan dilepaskan dari hidupmu gitu, karena memang kamu itu harus berkembang dan bisa terbang lah gitu. Dan di sini saat orang itu dilepaskan, pasti nanti ada pengganti yang lebih lagi. Nah, di situ kalau aku lihat itu perubahan yang akan sangat merubah hidupmu secara drastis. Dan yang tadinya terbiasa mengalami unfortunate events atau keadaan-keadaan yang tidak beruntung lah dalam kehidupan, nanti saat mampu untuk legowo, saat mampu untuk ikhlas itu,
keberuntungannya udah mulai kelihatan, datang gitu. Di sini kalau yang aku lihat akan ada semangat lagi soal kehidupan. Jadi ibaratkan kayak mobil tua lah gitu. Nggak pernah dipakai mobilnya. Terus ya udah deh, give up deh gitu. Saat give up, saat sudah menyerah gitu untuk bisa memaksakan si mobil tua itu berjalan, akhirnya semesta ya udah tinggalin aja, diganti sama yang baru, mobilnya lebih bagus gitu, bisa lebih kencang jalannya. Jadi cara semesta tuh unik-unik banget gitu, cara untuk menggantikan sesuatu di dalam hidup kita. Kadang-kadang memang harus dengan apa ya, curahan emotion dulu nih gitu, dan itu harus bisa belajar kamu hadapin. Lalu di sini untuk kalian yang feminin, di sini yang tadi aku bilang akan bisa memahami mana yang baik untuk kamu, mana yang bukan. Cuman kalau yang aku lihat di sini harus dari diri kamu sendiri memfilter, menyaring. Jangan hanya ngeladenin semua orang yang hanya membuang-buang waktu atau ngeladenin orang-orang yang tidak menghargai. Dari diri kamu juga harus menghargai diri kamu gitu, dan itu akan sangat merubah kehidupan kamu jadi lebih baik. Dan di sini yang tadinya punya isu-isu di keluarga, di sini akan diselesaikan, terutama yang sama father figure ya. Jadi di sini ada ya ada yang dekat akan ya tadi di filter, yang jauh akan didekatkan. So aku bakalan lihat lagi dari ada ini. Nah, aku keambil tapi Ten of Wands sama Ten of Pentacle. It might be a message ya, karena Ten sama Ten itu ending. Jadi ending itu kayak finish. Sometimes kita punya a happy ending, sometimes ada yang enggak, tapi it's okay gitu. Jadi belajar untuk bisa memahami any kind of ending, any kind of situasi yang sudah berakhir. Untuk bisa memulai situasi yang baru, pasti kita harus akhiri itu gitu. Biar chapter baru dimulai, kita harus mampu untuk tutup buku dulu gitu. Apa yang tanggung jawab yang harus kamu selesaikan, mana tanggung jawab yang mau kamu mulai kamu jalanin, itu harus tahu. So ini adalah pesan dari Spirit Guide for you. Kalima, facing fear. Major spiritual chains are unfolding. This is your chance to soar. Ini waktunya kamu untuk mengepakkan sayapmu, karena di sini ada major spiritual chains. Jadi yang tadinya buntu soal spirituality atau bahkan no idea lah harus seperti apa, harus gimana secara spirituality, nanti akan diberikan banyak ilham. Kalau aku lihat di sini nanti ada sesuatu yang unfolding, ada sesuatu yang terbuka. The truth will come tentang your spirituality, bakat-bakat spiritual, dan di sini waktunya kamu untuk mengepakkan sayap. And then di sini ada devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Jadi percaya sama guidance-nya. Nanti yang ditunjukin nih sama semesta dan sama spirit guide, percayain itu. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. The Queen of Cups. Sama The Star. Oke, kalau yang aku lihat di sini ada keadaan dimana kamu tuh mampu untuk mengontrol perasaan nantinya, jadi bisa lebih balance lagi perasaannya, dan di sini ada harapan yang paling besar terwujud. Jadi ada kedewasaan. Hal yang hadir dalam hidup kamu, kedewasaan, mampu untuk mengontrol perasaan dan tidak tenggelam dalam perasaan. Dan di situ saat kamu mampu untuk berpikiran secara jernih, kamu pun nanti akan melihat tanda-tanda dari semesta lebih jelas lagi agar kamu bisa maju ke depan lebih mudah untuk menggapai ini.
menggapai si bintang yang kamu pengen raih. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!